assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Allah Ta'ala menyebut ayyuhan nabiyyu, Masya Allah, bukan Muhammad tapi ayyuhan nabiyyu. Inilah panggilan paling indah, panggilan paling elok, panggilan yang paling tinggi, paling bernilai di antara seluruh panggilan-panggilan Allah yang sangat bernilai. Siapa yang mengucapkan panggilan itu? Ilahi Rabbi, Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya. Siapa yang mendapatkan panggilan itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang bergelar Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Para nabi diperintahkan bermakmum di belakangnya salat berjamaah. Kapan itu? Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ibu dan bapak rahimakumullah, dia tidak hanya bergelar sebagai Sayyidul Mursalin, Asyraful Anbiya, nabi yang paling mulia. Saking mulia dirinya, ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditangiskan oleh Nabi Musa alaihissalam? Meminta kepada Allah agar diulang lahir dia. Untuk apa? Dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini jamaah Masjid Jami' Tanjung Penanggi, Desa Kuala Gaung, Kecamatan Gas, inilah yang main gas saja nampaknya ini pada Allah rahimahumullah. Kabupaten Indragiri Hilir tak pernah ngisi formulir, tak pernah memohon kepada Allah minta jadi umat Nabi Muhammad, tapi ditakdirkan sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya nanti di hari akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, para nabi, para rasul disuruh menjadi makmum di belakangnya. Nabi Musa menangis kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatnya. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya karena menyebut namanya. Apa kata Nabi Adam ketika diusir dari surga? Nabi Adam dicampakkan di Mekah, Siti Hawa dicampakkan ke Jeddah. Jauh mereka saling mencari. Kalau nggak dulu ada handphone mungkin agak aman sedikit. Tapi handphone waktu itu tak ada, Pak Wali. Saling mencari, mereka berjumpalah di atas sebuah bukit yang tinggi, namanya Jabal Rahmah, di atas sebuah lahan luas namanya Padang Arafah. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa doanya Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selain membaca Rabbana zalamna anfusana, apa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam? Ibu dan bapak rahimakumullah, Allahumma inni as'aluka, duhai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan haknya, dengan wasilahnya, dengan bersolawat, dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaghfir lana dzunubana, maka ampunkanlah dosaku duhai Allah. Allah pun mengampunkan dosanya karena bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa rugi kita hari ini, belum bapak rahimahullah, ada yang mengaku umatnya tapi tak mau bersolawat kepadanya. Saya, ibu dan bapak rahimahullah, waktu naik haji, saya berangkat haji tahun 2013. Waktu itu usia 34 tahun. Ibu dan bapak rahimakumullah, di depan saya ada seorang jamaah yang menarik menurut saya. Kenapa demikian? Habis sholat subuh, mulutnya berkomat kami. Sudah selesai pula kami sholat duha, tetap mulutnya berkomat kami sampai habis pula oleh kami roti 2 bungkus. Kita juga makan roti, mulutnya terus berkomat kami sampailah hari jam 10. Saya heran apa yang dibaca oleh orang ini. Akhirnya saya tanya kepada beliau, ya akhi, wahai saudara, saya tanya dia, ibu dan bapak rahimahumullah, dalam bahasa Arab, apa yang kau kerjakan? Rupanya dia orang Rusia, tak paham dia bahasa Arab. Dijawabnya pakai bahasa Inggris. Persoalannya saya pula yang tak paham bahasa Inggris. Maka kami ini saling tak memahami lah, ibu dan bapak rahimahumullah. Dia tak paham, saya pun tak mengerti. Tapi tetap juga kami bercerita.
Dari cerita itu banyak kami mengangguk-angguk. Maka disitulah saya punya kesimpulan, kalau jamaah mengangguk mendengarkan ustaz ceramah, itu bukan berarti semua anggukannya anggukan paham. Jadi Ustaz Sunardi, saya punya kesimpulan, Ustaz Yadi, Pak Jais, saya punya pengalaman Pak Wali. Orang mengangguk ustaz ceramah itu ada beberapa sebab. Satu, orang kalau mengangguk ustaz ceramah pertanda dia paham. Saya pernah bertemu jamaah, jangankan sewaktu kita mengaji, sampai kita di luar pun masih mengangguk deh. Dalam hati saya berkata, mengenang betul gaji kepada bapak ini. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang kedua, kenapa orang mengangguk sewaktu ustaz ceramah? Itu dikarenakan ibu dan bapak rahimakumullah, dia heran. Kenapa dia heran? Semua orang sudah mengangguk, dia sendiri yang belum mengangguk. Mengangguk boleh. Semua orang sudah mengangguk. Yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ada orang mengangguk sewaktu ustaz ceramah, dia punya rencana lain. Apa rencana dia? Waktu itu hari sudah siang, ceramah berlangsung misalnya jam 10, sudah jam 11.30, ustaz pun belum berhenti. Ibu ini mengangguk-angguk deh. Ceramah lama betul, perut dah mulai lapar. Mengangguk, dia tuh mengangguk banyak yang dipikirkannya. Mengangguk yang keempat ini, ibu dan bapak rahimakumullah, mengangguknya pelan ke bawah, tapi sekali naik ke atasnya lebih cepat. Itu karena mengantuk ibu dan bapak rahimakumullah. Maka itulah bedanya orang barat dengan orang Indonesia. Orang Tanjung Penagih bedanya dengan orang barat apa? Kalau orang barat tak bisa tidur, kasih pil tidur, kasih pil lelap, insya Allah dia tidur. Kalau orang Tanjung Penagih tak payah menyuruhnya tidur, suruh datang ke masjid, dengarkan ustaz ceramah, insya Allah ibu dan bapak rahimakumullah. Malam banyak orang, kalau siang ini masih segar, kalau malam ustaz beria-ia di depan, dia mengantuk keluar belakang. Itulah berkahnya masjid. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah. Amin. Balik kita kepada kaji Nabi Muhammad SAW. Dialah satu-satunya manusia, ibu dan bapak rahimakumullah, yang boleh melewati langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit 1 dia bertemu Nabi Adam alaihissalam. Di langit 6 dia berjumpa Nabi Musa alaihissalam. Di langit 7 dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut ke langit 1, lanjut ke Baitul Ma'mur, Al-Mustawa, Rab-Rab, Sidratul Muntaha, sampai kepada arusnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tak boleh melewatinya, sedangkan ia sudah melampauinya. Maka kenapa Sidratul Muntaha itu namanya Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu artinya dari dua suku kata, Sidrah dan Al-Muntaha. Sidrah artinya ilmu pengetahuan, Al-Muntaha tempat berhenti. Jadi Sidratul Muntaha artinya tempat berhenti ilmu pengetahuan. Malaikat Jibril berhenti di Sidratul Muntaha, tapi Nabi Muhammad boleh melampauinya. Siapa dia? Itulah kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah, nanti di akhirat belum boleh umat lain dihisab sebelum menghisab umatnya. Apakah umatnya hebat? Tidak. Siapa yang hebat? Yang hebat adalah nabinya. Memang nabinya nabi yang terakhir, tapi yang dihitung umat pertama kali adalah umatnya. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah, bahkan kemudian syurga belum boleh dibuka. Kapan syurga itu dibuka? Setelah ialah yang pertama kali memasukinya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya. Apa bunyi doanya? Rahima anfu amri'in, celakalah orangnya. Siapa dia? Dukirta indahu, mendengarkan namamu disebutkan ya Muhammad, falam yusalli alaih, mereka tak bersolawat kepadamu. Maka paling tidak kalau ibu dan bapak mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan, ucapkan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya kalau sudah ada minuman ini cakap pun mulai.
Ibu dan bapak rahimakumullah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertamanya adalah kita ini bersolawat kepada Nabi. Tadi ada cerita saya terputus. Jadi saya adalah kepada orang Muslim. Dari percakapan kami ada muncul sebuah kesimpulan. Apa kata dia? Aku berkomitmen dari tadi. Aku membiasakan dalam setiap sholatku. Setelahnya aku bersolawat. Paling tidak kata dia 100 kali solawat. 100 kali ia baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan 100 kali pula paling tidak yang mengucapkan salam. Mana itu salam? Bedakan sholawat dengan salam. Saya sering menemukan, mohon maaf para MC, pembuka acara, marilah kita berkirim sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu baru sholawat. Ibu. Oh ibu. Biar saja gelas itu berputar, mulutnya tetap diam. Bercakap pula. Ibu dan bapak rahimakumullah. Masih juga. Inilah kelebihan kalau sudah acara mulut ini. Kalau sudah masalah kampung tengah ini berbunyi orang. Saya ini kena lama menjadi guru. Guru itu, saya termasuk guru yang tak hebat. Walaupun setiap tahun saya menerima penghargaan guru terfavorit, ibu dan bapak rahimahumullah, tapi saya merasa guru tak hebat. Kenapa tak hebat, Pak Ustaz? Karena saya termasuk guru yang tak bisa bercakap kalau murid saya bercakap. Jadi selama saya mengajar itu Ustaz, jadi asal murid saya bercakap, maka bahan ngajar saya hilang. Asal murid bercakap, saya tak bisa bercakap. Tak bisa saya bercakap. Sampai sekarang, kalau orang bercakap saya ceramah, bahan ceramah saya hilang. Makanya kalau ibu-ibu ini bercakap, hilang kalau saya dibuat. Tapi ada kawan saya, namanya Ustaz Haji Muhammad Zulfadli. Macam mana pun jamaah bercakap, dia tetap konsentrasi ceramah. Saya tanya kepada beliau orang tinggi, udah. Kok bisa udah berceramah saat jamaah bercakap? Kata beliau, tenang, saya berceramah di saat jamaah bercakap. Saya anggap sedang berceramah di dalam radio. Rupanya dia anggap berceramah di radio. Saya tak bisa menganggap ceramah seperti di radio. Masih juga. Ibu dan bapak rahimahullah, saya menegur itu karena saya takut nanti ada yang bercakap yang di sampingnya konsentrasi nak dengar ceramah, akhirnya tak serius mendengarkan ceramah. Nah, jadi ibu dan bapak rahimahullah, ustaz itu kalau tak berani menegur jamaahnya, dipertanyakan ustaz. Jadi ibu dan bapak rahimahullah, saya marah dimanapun saya ceramah. Kemarin hari Rabu saya ceramah di TNI Angkatan Udara. Sebelumnya ceramah di Brimob, macam itu juga. Berapa kali saya ceramah asal bercakap jemaah saya pandang. Ada anggota Brimob, saya pandang tak juga mengerti, saya tanya dia langsung. Baru nanti dia. Rupanya anggota Brimob baru tanya, ucap dulu dia. Nah nanti kalau ada yang kurang konsentrasi saya tanya. Kenapa namanya? Yang ini kan tak disembunyi kan? Nah ibu dan bapak rahimahumullah, kita lanjut. Waktu saya terbatas sampai 1 jam saja. Jadi karena waktunya terbatas, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini insya Allah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimahumullah, sampai di mana tadi? Nah yang dulu kan? Nah makanya mengucapkan sampai Nabi Muhammad SAW saking mulia dirinya, yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad. Maka apa kata orang manusia tadi? Setiap ba'da sholat aku bersolawat. Maka para MC saya himbau, kalau sudah berkata, marilah kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
bukan hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tidak. Itu baru sholawat. Yang sama mana? Assalamu alaika ya Rasul. Jadi kalau pakai ya, barisnya menjadi baris fathah, baris atas, ya Rasulullah. Kalau tak pakai ya, bacanya menjadi Rasulullah. Tapi kalau pakai ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Jadi ya Rasulullah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kenapa begitu sayang Allah kepadanya? Mengapa begitu rindu pada Nabi terhadapnya? Mengapa begitu sayang malaikat-malaikat kepadanya? Mengapa begitu sayang pemilik langit bumi kepadanya? Hingga kita disuruh sholat, apakah Allah sholat? Ibu bapak, Allah sholat apa tidak? Allah sholat apa tidak? Allah tak sholat. Kita ini disuruh sholat untuk menyembah Allah, betul? Allah menyuruh kita puasa, apakah Allah puasa? Kalau Allah menyuruh kita zakat, apakah Allah berzakat? Tapi kalau Allah menyuruh kita berselawat, apakah Allah berselawat? Setiap dulu sampai sekarang mungkin masih. Kalau di masjid jami ini masih, orang sebelum azan dulu Inna Allah. Sampai sekarang masih? Masih? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Masih? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah yusalluna. Apa makna yusalluna? Yusalluna itu fi'il mudhari', sesuatu yang menunjukkan makna keterlangsungan, tak pernah ia berhenti. Apa yang tak pernah berhenti dilakukan oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah? Bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian dulu orang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Barulah orang azan. Dibaca solawat dulu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, ini pertanda mau mengumandangkan azan saja pun orang membaca sholawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah, seberapa hebat dirinya Pak Ustaz. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, dua kalimat sumpah Allah ucapkan, lam taukid dan huruf qad. Lam sungguh, lam taukid sungguh, qad sungguh, dua kali sungguh, laqad sungguh kata Allah, kana lakum adalah bagimu fi Rasulillahi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Saking baiknya ibu dan bapak rahimakumullah. Siapakah badannya yang paling elok? Badan yang paling elok itu badan Nabi. Kalau Nabi berjalan bersama orang-orang yang tinggi, nampak Nabi Muhammad pendek sedikit. Kalau Nabi berjalan bersama orang yang pendek, nampak Nabi Muhammad tinggi sedikit. Kalau Nabi berjalan bersama orang yang gemuk, nampak Nabi Muhammad kurus sedikit. Kalau Nabi Muhammad berjalan bersama orang yang kurus, nampak Nabi Muhammad gemuk sedikit. Jadi siapa yang paling elok, tak terlalu tinggi, tak terlalu pendek, tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajahnya paling elok. Manakah wajah yang paling indah? Tak ada wajah yang paling indah mengalahkan wajahnya. Orang-orang Arab mengatakan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa dhali, anta misbahus. Ya Nabi salam alaika, Ya
Ya Habib salam alaika salawatullah. Masya Allah, orang Arab mengatakan anta syamsul, engkau adalah matahari. Nabi Muhammad itu matahari. Matahari tak berani menyengat tubuh Nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW lewat, ibu dan bapak rahimahumullah, awan menggumpal membentuk payung yang tebal, payung yang sangat besar menutupi badan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan kalau kita yang lewat, ibu dan bapak. Kalau Nabi lewat, awan menutupi badan Nabi. Kalau kita yang lewat, awan itu mengelak-ngelak, ibu dan bapak rahimahumullah. Anta nurun, engkau adalah cahaya. Anta badrun, engkau adalah bulan purnama. Nabi Muhammad itu kata para sahabat, kami dahulu sering menengok indahnya bulan purnama, tapi kalau Nabi Muhammad hadir di hadapan kami lupakan indahnya bulan purnama di atas, karena ada bulan purnama yang lebih indah di depan kelopak mata kami. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah, anta nurun fawqa nur. Dialah orang yang disebut cahaya di atas cahaya. Sedari lahirnya saja, apa kata Aminah? Aminah bersumpah demi Allah, ketika aku melahirkan Muhammad, dari rahimku memancar cahaya. Cahaya itu terang benderang menembus dua daerah yang jauh dan sangat luar biasa plat ternamanya. Apa nama daerah itu? Syam dan Persia. Mana itu Syam? Yordania, Lebanon, Palestina, Suria. Mana itu Persia? Iran dan Iran sekarang. Adikku yang muda-muda, nanti sampai rumah bentangkan oleh peta atau buka Google, tengok mana peta Mekah, mana peta Yordania, maka disitulah engkau akan bisa menyaksikan betapa jauh cahaya yang memancar dan rahimnya Aminah menembus sampai ke negeri Syam, sampai Yordania, Palestina, Suria, sampai pula ke Lebanon, sampai ke Persia, sampai ke Irak, sampai pula ke Iran. Maka Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Bahkan ibu dan bapak rahimakumullah, saking cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu dan bapak rahimakumullah, seluruh yang tercipta dari cahaya, siapa mereka? Malaikat-malaikat Allah disuruh untuk salat bermakmum di belakangnya. Allahu Akbar. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah, apalagi kelebihan beliau yang lain. Ibu dan bapak, ketika beliau dilahirkan, apa kata Suwaibah, yang salah satu orang yang disuruh oleh Abu Lahab untuk menengok kehadiran beliau? Aku tak pernah menyaksikan ada orang setampan dia sebelumnya, dan aku yakin tak mungkin ada lagi orang setampan dia sesudahnya. Nabi Yusuf saja begitu ganteng, saking gantengnya Nabi Yusuf, disuruh Nabi Yusuf lewat, ibu-ibu dikasih mangga, dikasih pisau. Apa yang dipotongnya? Tangannya dipotong. Terpotong tangan, luka tangan tak terasa sampai hilang Nabi Yusuf dari pandangan mata. Masya Allah. Tadi ada bapak-bapak yang lewat yang membuat ibu tak ingat apa-apa. Tak ada kan? Nah, jadi belum seberapa kita ini. Tapi seganteng-gantengnya Nabi Yusuf diungkapkan dengan kalimat, Nabi Yusuf itu kalul qamar, seperti bulan. Siapa yang lebih indah daripada bulan? Anta badrun, engkau adalah bulan purnama. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya mana lebih tampan Nabi Muhammad daripada Nabi Yusuf, lebih tampan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada mata yang paling elok selain mata Nabi. Kami kalau menengok Nabi sedang berbicara, kata Sayyidina Umar, salah satu yang kami sering tengok adalah indahnya mata Nabi. Kenapa mata Nabi indah? Yang hitamnya betul-betul hitam, yang putihnya betul-betul putih. Beda dengan umatnya, yang putihnya kehitam-hitaman, yang hitamnya keputih-putihan. Hidung perkara hidung, banyak hidung perkara hidung tak sama dengan hidung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menengok hidung, kata para sahabat, hidung yang paling elok itu adalah hidung Nabi. Hidungnya tidak terlalu mancung, hidungnya pun tidak terlalu pendek, mancungnya tidak membuat buruk, kalaupun besarnya tak membuat buruk, kecilnya tak membuat buruk, pendeknya pun tidak membuat buruk. Jadi siapa yang hidungnya paling elok, paling pas, itulah hidung Nabi. Kalau hidung kita ini, apa kata kawan?
kamu ini mancung sebetulnya hidungmu tapi agak besar kata kawan. Ada pula yang kadang-kadang hidungmu ini imut tapi agak mirip apa ya kata dia. Lalu dia menyebutnya. Nah, pokoknya itulah kata dia. Tapi hidung Nabi mancungnya tak boleh, pendeknya tak boleh, besarnya tak boleh, kecilnya pun tidak kekurangan. Itulah hidung paling indah ibu dan bapak rahimakumullah. Bagaimana dengan antara alis mata Nabi, antara alis mata kanan dengan alis mata kiri dipertautkan oleh bulu-bulu halus di pertengahannya, dan bulu-bulu halus itu dari dalam memancarkan cahaya seperti ada pelita dari dalam wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya sudah berjumpa dengan beberapa peninggalan Nabi, tak tahan saya menahan air mata. Ketika saya berkunjung berkeliling di Turki, ibu dan bapak rahimakumullah, saya ini termasuk orang tak hobi jalan-jalan. Dan makanya orang mau menengok danau, saya tak tertarik danau. Orang nak pergi ke hutan, saya tak tertarik ke hutan. Orang nak memanjat gunung, saya tak hobi memanjat gunung. Orang nak prayer-prayeran, saya tidak suka juga. Orang nak nonton bioskop, saya kalau ke bioskop tidur. Jadi kemana Ustaz sukanya? Saya biarlah menengok batu pecah, biarlah menengok gunung hancur, tapi yang saya tengok itu ada nilai sejarahnya. Maka sampailah saya ke Turki. Ada sebuah istana, nama istana itu tulisannya Topkapi, bacaannya Topkapi. Baru masuk air mata saya meleleh di situ ibu dan bapak rahimakumullah. Ada apa di istana Topkapi? Baru masuk di sebelah kiri tampaklah tongkat Nabi Musa alaihi salam. Tongkat itu hanya sebesar ini, sepanjang ini. Lebih kurang sebesar sapu ibu di rumah. Tapi di ujungnya bercabang dua, tongkat Nabi Musa alaihi salam. Tapi ketika tongkat itu dengan izin Allah di tangan yang tepat, tangan Nabi Musa, dihempaskan ke Laut Merah, maka membelahlah laut itu menjadi dua. Beda nanti ibu coba pula di rumah. Jangankan Laut Merah, ibu pukulkan sapu ibu itu ke ember di belakang rumah, yo. Ada air dalamnya, paling-paling embernya yang pecah. Yang namanya air takkan terbelah. Di sebelah tongkat Nabi Musa ada jubah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semakin tak tahan menahan air mata. Nampaklah bagaimana bentuk jubahnya, nampaklah bagaimana bentuk sorbannya. Di sebelahnya lagi ada replika tangan Nabi Yahya alaihissalam. Kenapa dibuatkan replikanya? Tangan paling unik di dunia itu tangan Nabi Yahya alaihissalam. Tangannya panjang, kecil, ibu dan bapak rahimakumullah. Dibuatkan replikanya. Masuk lagi ke dalam, disitulah nampaklah jubahnya Fatimah Az-Zahra, anak Nabi Muhammad SAW. Nampaklah mangkuk Nabi. Saya ketika nampak mangkuk Nabi, air mata tak terbendung lagi. Nampak pula gelas Nabi. Nampaklah jenggot Nabi. Rupanya beda jenggot Nabi dengan jenggot kita. Jenggot Nabi kita tengok berlama-lama tak bosan-bosan. Menengok jenggot kita pun tidak bosan. Jangankan orang. Kumis kita pun. Saya banyaklah menengok orang berkumis. Salah satu kumis paling cantik ini kumisnya Pak Wali dan Pak Dais ini. Bukan kumis sembarangan, kumis. Apa yang membedakan dengan jenggotnya Nabi? Makin ditengok makin tak tahan air mata menetes. Ibu dan bapak rahimahumullah, dalam haji saya berkata, duhai Allah, hari ini engkau saksikan kepada aku jenggotnya. Adakah nanti engkau tengokkan kepada aku dagunya? Dagu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya berjalan terus sampai ke dalam, nampaklah banyak pedang-pedang. Pedang paling besar, lebarnya saja, panjangnya 1 meter lebih. Diangkat itu kalau pangkal lengan macam saya ini tak terangkat. Paling tidak pangkal lengannya mesti 2 kali lipat ini besar. Siapa yang punya pangkal lengan macam itu? Ada 3 orang. Satu namanya Sayyidina Umar ibn Khattab. 2 namanya Ali bin Abi Thalib. 3 namanya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, ini kalau dihadapkan ke tiang masjid jami'nya, hilang juga separuh di bawahnya. Tapi jangan khawatir, tiang masjid yang paling banyak saya temukan tiang masjid jami'nya. Tapi nanti yang 2 lagi ditanggal, yang 4 lagi ditanggalkan. Tinggal
24 yang kokoh-kokoh baru nih. Ikan tak macam ini nanti kan. Kalau yang 4 sudah cantik, yang 4 ini dicabut, ditanggalkan. Hilang pahala kami. Jangan khawatir. Administrasi Allah berbeda dengan administrasi kita. Saya dulu lama jadi ketua pengurus masjid, sibuk mengurus macam itu juga. Dibongkarnya ini, hilang pahala kami. Dapat kira administrasi kita itu sama dengan administrasi Pak RT. Ini mana Pak RT? Bisa lupa, bisa hilang. Tidak, administrasinya Allah. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Takkan pernah Allah lupa, karena seluruh ini sudah dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masjid ini nanti dibongkar, diperbaiki, dipercantik, ibu dan bapak rahimakumullah yang pernah berinfak di tiang ini tiang siapa yang dulu? Tiang ini yang 4 buah ini siapa yang mau? Ramai-ramai itu perorangan. Karena sekarang di Pekanbaru sedang ada gerakan. Orang kalau membangun main satu-satu. Tiang 4, ini tiang 1 ini saya bangun. Datang orang kedua, ini tiang kedua ini saya bangun. Datang satu, ini tiang yang 1 ini saya bangun. Ini tiang yang 1 ini saya bangun. Kalau orang mau, ini tiang 1 ini Pak Wali yang bangun. Ini Pak Wali selanjutnya bangun. Ini Pak Kepala Dusun. Ini Pak Penghulu. Yang 4 ini selesai oleh mereka keempat-empatnya. Tinggallah jemaah yang lain-lainnya. Datanglah orang kaya yang kelapanya banyak. Orang memanen kelapa sekali 3 bulan. Dia memanen kelapa 3 kali sebulan. Ada macam itu tidak? Ada macam itu tidak? Ada. Jadi kalau bapak rahimahumullah, apa kata dia? Kerana masjid jami saya yang menanggung. Kenapa demikian? Tidak ada yang paling hebat menolong diri kita nanti di hadapan Allah kecuali ditolong oleh harta benda kita. Nanti kita sambung kajian ini setelah cerita tentang Nabi Muhammad. Ibu dan bapak rahimakumullah, siapa yang paling indah rambutnya? Nabi Muhammad wafat di usia 61 tahun dalam hitungan Masehi, 63 tahun dalam hitungan Hijriah. Pak Ketua Masjid Surau Abdul Rahman usianya dari malam 57 ya Pak Ketua? Ya. Bapak Ibu ada yang usianya 61? Ada 61? Ada. Takut pula orang itu tuanya. Takut orang mengaku itu. Bapak ada berapa usia Pak? 61. Senyum pula. Masya Allah. Kalau umur ibu dan bapak 61 tahun kalender Masehi, itu dalam kalender Hijriah umurnya 63. Jadi umur Nabi 63 tahun itu bukan hitungan Masehi. Saya banyak bertemu jemaah. Berapa umur Pak Haji sekarang? 63 Ustaz, sama dengan umur Nabi. Bapak tahun lahir berapa? Sekian. Sekarang sekian. Itu bukan 63, 65 sudah. Bapak dah bonus. Bu dan bapak pernah ke Bangkina? Ada yang pernah ke Bangkina? Pernah? Ibu pernah ke Bangkina? Kalau ke Pekanbaru pernah? Kalau bapak ibu pergi ke Bangkina dari Pekanbaru, dari Pasar Cikuan menuju ke Pekanbaru itu jaraknya 63 km. Kalau kita tempuh pakai mobil Avanza, mobilnya rakyat, mobil apa namanya itu Avanza dan Xenia, ditompo 63 kilo, berapa jam perjalanan? 1,5 jam. Yudabbirul amra minas samai ila al-ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Perbandingan harinya Allah dengan harinya manusia, sehari dalam pandangan Allah sama dengan 1000 tahun dalam pandangan manusia. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau kita tempuh Pekanbaru Bangkinang 63 kilo, kalau pakai mobil 1,5 jam. Maka kalau ada yang sudah usianya 50 tahun, nanti ketemu sebuah kecamatan di daerah Kampar itu namanya Air Tiris. Sudah sampai di Air Tiris. Nah, jadi ibu dan bapak rahimahumullah, kita ini hidup takkan lama. Nabi Muhammad saja usianya hanya 63 tahun.
Ketika Nabi Muhammad dibaringkan oleh para sahabat, ada sahabat yang menengok rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa dengan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kami menengok rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata para sahabat, kami menengok uban Nabi, rambut Nabi yang putih tidak melebihi 20 helai. Tidak melebihi 20. Pak Wali dah berapa Ustaz? 50 lebih. 50 lebih. Tapi saya tengok masih kayak 48 nah. Masya Allah. Bapak-bapak yang usianya di atas 60, rambutnya lebih banyak putih atau lebih banyak hitam? Ayah anda ada berapa umur? Sudah berapa umur ayahnya? 60-an. Sudah mulai banyak nampak yang putih. Karena yang Nabi Muhammad yang putihnya hanya 20 helai. Kalau kita sudah 60-an itu, lebih banyak lagi yang putih daripada yang hitamnya. Yang hitamnya tinggal 20 helai. Dan yang paling bijak adalah dada Nabi. Perut yang paling datar adalah perut Nabi. Masya Allah, dada Nabi ini bidangnya tidak membuat buruk. Ada juga orang dadanya bagus tapi buruk. Mohon maaf, tak elok dipandang. Perutnya datar tapi berpetak-petak. Perut Nabi berpetak tapi tak membuat buruk. Jadi Bunda Bapak rahimahumullah, apa uniknya dada Nabi? Dada Nabi lebih tinggi daripada perut Nabi. Beda dengan umatnya Bunda Bapak rahimahumullah, perutnya lebih tinggi daripada dada. Atau termasuk yang memberikan ceramah. Makanya saya ini termasuk orang yang tak layak diteladani juga dalam urusan kesehatan badan. Nabi luar biasa. Ada sahabat kami namanya Dr. Yudi Irwan. Beliau ini pemain kuda. Saya dulu ketika ingin mengembangkan bisnis ke Arab Saudi, karena kita ada alhamdulillah beberapa bisnis, ibu dan bapak rahimahumullah. Ada beberapa yang sudah kita jalani. Ada travel haji umroh, ada perlengkapan haji umroh, ada usaha laptop, ada showroom mobil, ibu dan bapak rahimahumullah. Saya tertarik juga untuk mencoba invasi sampai ke Arab Saudi. Salah satu rencana buka usaha di Arab Saudi dulu adalah membuka penangkaran kuda. Sampailah di situ, nampaklah kuda-kuda yang besar dijaga oleh orang-orang kulit hitam. Orang-orang Afrika ini dulu hanya 2 jenis kulitnya. Kalau tidak hitam, hitam sekali. Tak ada mereka yang putih, orang-orang Afrika. Jadi Bunda Bapak rahimahumullah, datanglah kuda-kuda yang besar. Ini berapa duit? Saya bilang, ini duitnya Pak Ustaz 40 juta kalau dirupiahkan. Saya bilang, ini kalau di Indonesia ini 100-an juta. Kudanya tinggi semampai. Ini peluang bisnisnya bagus. Tapi karena orang-orang Afrika yang menjaga, karena kita ragu juga, akhirnya tak jadi berbisnis di situ. Karena mereka ini kan berpindah-pindah tempat. Saya kalau mereka yang menuang-nuangkan, saya masih ragu. Ibu dan bapak rahimahumullah, sama dengan yang menjaga onta. Saya setiap datang ke Hudaybiyah ditawarkan oleh orang minum susu onta. Minum susu onta Ustaz, bagus untuk kesehatan. Saya minum. Ini Ustaz minum. Apa ini? Kok warna yang lain? Kuning. Ini kencing onta Pak Ustaz. Saya tanya sama kawan-kawan itu, ada dalil yang membolehkan minum kencing onta? Ada Pak Ustaz. Dalilnya ada. Nabi dulu minum kencing onta kata dia. Betul kalian tahu? Betul. Rupanya kata mereka kencing onta itu kalau diminum bagus untuk segala macam penyakit. Tapi saya sampai hari ini tak mau minum Pak. Kenapa saya tak minum? Asal nak meminum kencing onta itu terbayang saya. Ini kencing onta atau kencing yang jaga? Saya bilang. Tak mau saya minum. Sama aja bentuknya. Masya Allah. Ibu dan bapak rahimahumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai usia 54 tahun Nabi Muhammad masih berkuda. Berapa jauh dia berkuda? 150 km. Cobalah bapak-bapak berkuda. Saya belajar berkuda sebentar, ini kuping yang lembut. Nabi berkudanya 150 km.
Itu saya tanya sama Dr. Yudi, siapa yang bisa berkuda 150 km? Yang bisa berkuda 150 km, anak-anak muda usia 30-an tahun, dan dia pendekar, mereka adalah orang-orang ahli kuda, barulah bisa mereka berkuda sejauh 150 km. Kalau tidak ditanya pinggangnya. Begitu sehatnya Nabi Muhammad SAW. Ibu dan bapak rahimakumullah, itulah beda Nabi dengan kita. Jadi fisiknya saja bisa diteladani, apalagi perangainya. Bagaimana dengan amalnya? Amal Nabi jangan ditanya. Ketika dibongkar Masjid An-Nabawi, ditemukanlah rumah Nabi Muhammad SAW. Di dalam rumah itu ditemukan tempat sholat Nabi. Rupanya Nabi sholat di atas sebuah bongkahan batu. Batu itu terbuat dari batu gunung yang didatarkan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Apa yang unik dengan batu gunung itu? Batu setentang kening Nabi, batunya berlubang dan menghitam. Kenapa batu itu bisa berlubang? Batu itu bisa berlubang, ibu dan bapak rahimakumullah, karena rupanya terlalu sering kening Rasulullah singgah di situ. Saya tadi masuk langsung saya sholat sunat, saya tengoklah tikar paling depan, tak satu pun yang berlubang, ibu dan bapak rahimakumullah. Batu berlubang oleh kening Rasulullah SAW. Ketika ditengok pula batu itu menghitam. Kenapa batu itu menghitam? Karena terlalu banyak air mata Rasulullah tertumpah di situ. Kalau Rasulullah saja ahli syurga, yang pertama kali masuk syurga menangis di hadapan Allah. Bapak ibu kalau mau masuk syurga macam mana bapak ibu sudah menangis di hadapan Allah? Batu saja menangis. Saya ceramah ke Sumatera Barat, ibu dan bapak rahimahumullah. Teringatlah saya ibu dan bapak yang berbahagia. Al-Baqarah 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sesungguhnya hati manusia yang keras lebih keras daripada batu. Ada apa dengan batu? Batu itu ibu dan bapak rahimakumullah, wa inna minha lama yatafajjaru minhu al-anhar, yang memecahkan dirinya mengeluarkan sungai. Saya ceramah di Halau itu ibu dan bapak, kita masuk ke Kabupaten 50 kota Payakumbuh. Masuk kita ke Payakumbuh, belok kanan, ketemulah Halau. Coba tengok gunung-gunung seputar Halau, di bawahnya apa yang ada? Air. Rupanya batu yang keras pun masih memancarkan sungai. Saya pun ceramah ke Kutacane. Kutacane ini daerah Aceh Tenggara. Ibu dan bapak rahimakumullah. Aceh Tenggara ini macam kuali, ibu dan bapak rahimakumullah. Di tengah-tengahnya adalah kampung, sekelilingnya adalah gunung. Dibelah tengah-tengah kampung itu oleh sungai. Dari mana sungai itu berasal? Dari gunung, ibu dan bapak rahimahullah. Jadi rupanya gunung yang keras masih memancarkan sungai, batu-batu yang keras. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma', dia membelah dirinya dan mengeluarkan air matanya. Apa nama air matanya? Orang kita menyebut namanya air terjun. Pernah bapak ibu memikirkan kenapa air terjun itu tidak pernah habis? Pernah mikir? Kenapa air terjun tidak pernah habis? Sebanyak itu ditumpahkan, kenapa tak banjir? Kenapa dia tidak merusak? Dari mana asal usulnya? Kenapa terus dia datang? Rupanya kalau alam semesta ini takut kepada Allah, dia tak pernah merusak alam semesta yang lain. Jadi kalau gunung saja meneteskan air mata, ada manusia tak pernah menetes air matanya kepada Allah. Jadi salah satu yang paling hebat memadamkan api nerakanya Allah, yaitu adalah memadamkan api neraka Allah dengan air mata. Maka menangislah hai orang-orang beriman, menangislah kepada Allah. Kenapa engkau masih ditimpakan musibah? Kenapa engkau masih diberikan malapetaka, ujian dan cobaan? Karena Allah ingin menengok engkau menangis. Allah ingin menengok engkau bersimpuh di hadapan Allah, bersembah sujud kepada Allah. Makanya saya paling marah kalau mendengar ada acara pengantin. Acara selanjutnya sembah sujud anak kepada orang tua. Saya paling marah mendengar itu. Ketika saya mendengar itu,
Siapa yang boleh kita sembah sujud? Di mana letakmu dengan kalimat la ilaha illallah? Tak ada yang boleh disembah kecuali hanya Allah. Tak boleh yang boleh disujudi kecuali hanya Allah. Ganti kalimatnya, jangan sebut sembah sujud. Jadi apa namanya Ustaz? Mohon doa restu. Sebutnya kepada ayah emaknya sembah sujud. Tak boleh bersembah sujud kepada makhluk. Sembah sujud itu hanya kepada Rabbus samawati wal ardh. Maka kepada yang tempat bersembah sujud ini kita menangis. Saya lupa, entah tadi malam tak ada rasanya. Sebelum kita kesini subuh kita apa? Ibu nama. Oh ya, di tempat acara hari ini ada apa? Ahad. Sabtu, ibu dan bapak rahimahullah, hari Jumat sore saya mengisi acara di hotel. Ada nasihat pernikahan. Selanjutnya acara sembah sujud kepada anak, dipersilahkan bersembah sujud kepada orang tuanya. Minta ampun akan segala dosa yang telah terjadi. Tidak ada minta ampun kepada manusia. Kepada manusia itu hanya satu, namanya minta maaf. Makanya saya selalu protes. Saya ceramah di Sumatera Barat, saya sampaikan. Kan ada kalimat dari Sumatera Barat terkenal, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Salah, betul, tapi kurang lengkap. Yang mana kurang lengkapnya? Kepada Allah itu dua, minta ampun dan minta maaf. Jadi kepada Allah itu dua, minta ampun dan minta maaf. Kalau kepada manusia, minta maaf saja. Mana buktinya kalau kita minta ampun dan minta maaf kepada Allah? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa dia? 8. Ulang balik. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pangkalnya Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Apa bedanya ampun dan maaf? Ini kan tertutup, ya kan? Tertutup ini kan. Kalau ada di bawah ini uang 100.000 nampaknya? Enggak. Itu namanya ditutup. Ditutup itu bahasa Arabnya ghafara. Jadi kalau ada kita minta sama Allah, ya Allah ampunilah aku, itu maknanya ya Allah tutuplah kesalahan. Makanya ada orang tak pernah sholat, istrinya baik. Ayahku main judi, tapi anaknya pandai pula mengaji. Ayahnya tak pernah sholat, anaknya bisa menjadi imam. Jadi kalau sudah anaknya pulang dari masjid, disuruh oleh anaknya sholat, ayah sholat lah. Dulu ayah sholat daripada dulu. Ada pula ayah yang berprinsip, cukuplah ayah yang tidak sholat, kamu tidak boleh tidak sholat. Nah ini tidak rupanya. Kenapa banyak juga orang tua yang kacau mendidik anak. Saya banyak nanya Pak ke orang tua, berapa jam waktu bapak mendidik anak? Bingung deh. Kapan terakhir kali bapak mengajarkan syahadat kepada anak? Bingung deh. Kapan terakhir kali ibu menyimak anak baca Quran? Tadi malam anak ibu baca Quran halaman berapa? Saya dulu kalau ke istri, waktu anak-anak masih di Pekanbaru, sekarang anak-anak sudah merantau semua. Anak-anak saya umur 11 tahun merantau. Anak pertama usianya 18 tahun, ibu dan bapak. Usia saya 43 tahun. Usia 43 tahun, anak usia 18 tahun. Apa kata jemaah? Sudah besar, nak besar. Iya, saya ini termasuk orang yang terkena pernikahan dini. Usia 23 saya menikah. Usia 27 anak bertiga. Anak pertama itu usianya sekarang 18 tahun. Alhamdulillah sudah menjadi guru sekarang di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Anak kedua perempuan, usianya 16 tahun. Sekarang ketua angkatan kelas 5 di Pondok Pesantren Pondok Putri Widodaren, Jawa Timur. Anak ketiga perempuan, usianya sekarang 14 tahun. Sekarang kelas 3 di Pondok Pesantren Pondok Putri Mantingan, Jawa Timur. Jadi kami bertemu anak ini paling cepat sekali setahun, paling lambat sekali 2 tahun bertemu anak. Ibu dan bapak rahimahumullah. Maka saya heran menengok orang mendidik anak. Sekali dimasukkannya anak ke pesantren, sekali 2 pekan dia tengok.
Bertanya jemaah kepada saya, berapa kali Pak Ustaz menengok anak ke Jawa Timur? Seumur hidup saya baru 2 kali saya Jawa Timur. Tanya anak-anak ke Ustaz, apa bedanya anak saya dengan anak-anak di Kuala Gaong? Tak ada bedanya. Yang penting kalau anak ibu masuk pesantren, ibu syaratnya biar kokoh mendidik anak ini, yang tak boleh dilakukan 2. Kalau ada bapak anaknya masuk pesantren, saya nasihati 2. 1, jangan sering-sering ditengok. Ini nengok. Sebulan 30 hari dia menengoknya 4 kali. Asal menengok menangis lama. La ilaha illallah. Jangan sering-sering ditengok. Yang kedua, kalau anak masuk pondok pesantren, jangan kau tanya enak tak enaknya. Enaknya? Mana? Enak makannya? Enggak. Habis main. Jangan ditanya. Saya kalau kepada anak dalam hal ini keras Pak. Anak saya pertama, alhamdulillah aman. Tapi amannya karena saya tak mengantar. Ketika dia nak ke pondok, saya bilang, abang sekarang berangkat. Anak saya itu sakit. Sampai 9 tahun 7 bulan sakit. Jadi ketika saya tengok fotonya bernamanya Ustaz, saya barulah merasa mimpi. Ya Allah, memang tega lah saya menyuruh anaknya pergi. Anak saya itu paling kecil di antara semua kawan sangkatan. 9 tahun 7 bulan sakit. Badannya lemah. Tahulah ibu dan bapak gontor satu. Macam mana sanksi fisik dan sebagainya. Saya lepas tu anak supaya hati saya tak bergoyang, supaya hati saya tak bergoncang. Saya panggil istri, engkau temani anaknya. Kenapa demikian? Saya ni tak tahan kalau menengok anak menangis. Jadi daripada saya pula berubah, baguslah ibunya saja berubah. Karena kalau ibunya berubah, saya tak berubah, amanlah sudah. Kadang-kadang yang merubah suami itu istri pula. Kalau istrinya sudah merayu, habislah main bapak. Saya tak main macam tu. Tak ada cerita istri yang mempengaruhi kita. Jangankan istri anak pun tak boleh mempengaruhi. Berangkat engkau, rupanya sampai di gontor itu di perutnya pahamannya. Abang mau pulang nih, abang mau pulang. Abang tahu kebiasaan di rumah kita, sesuatu yang sudah ditetapkan tak boleh berubah. Maka saya sampaikan ke bapak-bapak, buat kata bapak itu tidak bisa berubah. Sebelum membuat keputusan, pikir dulu pendapatan. Kalau belum membuat pendapatan, bapak ajak istri bapak diskusi. Kalau belum menjadi kesimpulan, bapak ajak anak bapak diskusi. Tapi kalau sudah dibuat, jangan pernah berubah. Walaupun mati yang bapak ajak. Makanya saya bilang kepada anak laki-laki, engkau laki-laki. Laki-laki tahu untuk apa persyaratan utama laki-laki. Laki-laki itu disebut laki-laki adalah orang yang berani berjalan mengerjakan apa yang patut dia kerjakan, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum dia mencapai apa yang dia inginkan. Jadi laki-laki itu jangan mudah menyerah. Ini suami sibuk curhat saja kepada bini. Manggil istrinya mama. La ilaha illallah. Ada suami di sini manggil istrinya mama? Ada. Di kampung ini biasa ada orang manggil istrinya mama. Saya geli mendengarkan orang ini. Geli saya mendengarnya. Pak Jadis kan tidak manggil mama kan? Geli ada yang mendengarkan. Saya kalau nelpon istri, Assalamualaikum ya. Apa kata jawabnya? Jadi Ustaz panggil istrinya. Ya. Lebih baik daripada kalian manggil istri kalian mama. Panggil istri kalian dengan panggilan istri, panggil dia dengan namanya, panggil dia dengan sayang, panggil dia dengan cinta. Ini tidak dulu di awal-awal menikah. La ilaha illallah. Tempat duduknya pun dilap. Tapi setelah anak 3, kadang pesta masih berdua, cuma bapak sudah sampai ikut menconcong-concong di belakang. Allahu Akbar. Jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak ini, jangan mudah dipengaruhi. Kalau sudah iya itu iya. Yang macam tu. Mohon maaf, istri ini tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Luruskan istrimu kata Nabi, mereka bagaikan tulang rusuk yang bengkok.
Kalau engkau tak luruskan, mereka bengkok selama-lamanya. Tapi jangan engkau paksakan, kata Nabi. Kalau engkau paksakan, mereka akan patah. Jadi kalau mendidik istri itu dengan lembut, dengan cara yang baik. Kadang ada pula istri itu tak mempan dididik oleh suaminya. Suruh suami orang mendidik dia. Tapi bukan berdua, mereka tidak. Suruh ustaz ceramah di rumah, suruh ustaz ceramah di masjid. Sampaikan kepada ustaz. Istri-istri di sini banyak melawan. Sebetulnya istri bapak maksudkan. Istri di sini banyak yang melawan. Tolonglah nasihati sedikit. Bagaimana mestinya istri kepada suami. Oh, saya sampaikan. Hei istri. Masya Allah. Karena kadang-kadang yang melemahkan istri itu, yang melemahkan suami itu istri. Suaminya tokoh masyarakat. Kalau ngomong turun dia semua. Tiba di rumah ngomong suaminya pakai istri. Abang minta yang tidak. Bagaimana suami? Nah, beruntunglah bapak-bapak yang punya istri-istri yang salihah. Bukan istri-istri, istri yang salihah. Macam juga kalau memberi orang tua. Kalau bapak berikan gaji bapak semuanya ke istri bapak yang sudah terlanjur, tolong evaluasi. Kalau bapak berikan semua gaji bapak kepada istri bapak, itu jangankan bapak nak memberi emak bapak, untuk bapak pun bisa hilang jatah bapak juga. Maaf ya. Saya banyaklah mendengar bapak-bapaknya mengeluh, Pak Ustaz, istri saya ini beda. Kalau sudah sampai uang ke tangan dia untuk rokok awak pun tidak ada lagi. Itu lebih sedih daripada film India juga. Jadi tanya ke jemaah, macam mana Ustaz ngasih duit uminya anak? Saya panggil istri umi untuk anak. Uminya anak, makanya kalau saya sebut uminya anak. Uminya anak saya kasih duit itu setiap awal bulan. Setiap awal bulan dia terima duit. Saat awal bulan lah emak saya terima duit. Saat awal bulan lah ayah saya terima duit. Saat awal bulan lah saya membayarkan SPP anak-anak. Maka ibu dan bapak rahimahullah, saya berani berkata kencang di hadapan jemaah. Asal bini mau terima duit, emak mesti terima duit. Asalkan anak mau terima duit, ayah mau terima duit. Saya kencang ngomong itu di mana-mana. Ini Ustaz Sunadi ini saksi. Jadi mana-mana ngomong macam itu. Ini macam mana kita nak ngomong macam itu kalau mak kita tak kita kasih uang makan? Mohon maaf, bunda berapa usia bunda? Bunda yang pakai jilbab hijau 57, sudah ada bermenantu. Nah, mohon maaf, ini bunda ini saya contohkan bunda ini. Mendidik anak, membesarkan anak kan luar biasa kan bunda? Kadang dulu rela kadang-kadang emak tuh berhutang demi anak sekolah, rela minjam duit sama orang demi anak sekolah, rela kadang menahan lapar yang penting anak sekolah, betul betul. Saya macam itu juga loh. Lalu setelah menikah dia minta izin dia kepada bininya untuk ngasih makan emaknya. Mama kata dia, la ilaha illallah. Mama katanya, boleh papa ngasih duit ibu nak? Boleh papa ngasih duit ibu nak? Ibu tuh mak kandung dia. Langsung gini. Masih keluar terima sedikitnya, tidak banyak dong. La ilaha illallah. Saya dulu bunda, sebelum menikahi istri saya sampaikan, kalau kita punya rezeki, saya waktu itu belum punya pekerjaan. Saya menikah dengan istri itu, waktu itu pekerjaan saya di masjid. Gaji saya hanya 250.000, tinggal di masjid. Tapi aku tak punya pekerjaan, tapi karakterku, aku tak pernah berhutang dengan orang. Karakterku, aku tak pernah minta-minta ke orang. Kalau aku tak punya, aku cari dimanapun dia berletak. Aku cari sampai dapat. Kalau aku senang, engkau pasti senang. Kalau aku bahagia, engkau bahagia. Kalau aku dapat, aku dapat. Maka kalau seandainya aku haji, engkau berhaji. Kalau aku umroh, engkau berumroh. Maka kalau nanti rezeki kita lapang, engkau nak bikin rumah di mana, aku kampung. Kalau engkau nak beli mobil macam mana, kita beli berdua. Istri saya tak kerja. Dari awal saya ingin istri bekerja. Pokoknya aku dapat, engkau dapat. Aku berduit, engkau berduit. Tapi satu yang tak boleh. Yang satu itu jangan kau sentuh-sentuh.
Jangan pernah engkau tanya berapa aku memberi kepada emakku. Jangan coba engkau tanya-tanya aku berapa memberi kepada ayahku. Kalau engkau tanya berapa aku memberi kepada emakku, berapa aku memberi kepada ayahku, aku evaluasi engkau ini biniku atau tidak. Macam itu saya. Tapi yang lain boleh diskusi. Tapi kalau sudah emak ayah tak boleh diskusi. Karena saya tak sanggup membayangkan anak tiga-tiganya merantau kalau tak berbakti macam mana. Nah, maka laki-laki saya himbau. Hei laki-laki, kalau ada kalian yang menyebut dirimu laki-laki tetapi harus minta izin kepada binimu memberikan makan kepada ayah emakmu, orang yang mengandungmu, melahirkanmu, menyusukanmu, minta izin kau kepada anak orang lain walaupun itu binimu, maka mulai hari ini hari Ahad tanggal 31 Oktober berhentilah engkau menjadi laki-laki. Nampaknya tenang. Tapi kok ibu-ibu yang saya tengok agak cemas yang selama ini? Kenapa ibu cemas? Bunda yang 57 tahun, ini saya ada pakai bunda tapi lebih ibu semua. Supaya ibu-ibu, setelah manis sudah lebih 1 jam. Tak jadi, nanti jam 10 ini saya mesti balik. Singkat lagi. Kalau seandainya, mohon maaf, kalau ibu tuh tahu bahwasanya dunia ini akan berputar, hari ini dia istri, suatu saat dia menjadi mertua. Ingat ibu, hari ini siapa? Istri. Bunda sudah merasakan menjadi mertua. Di saat itulah ibu-ibu akan tahu mengapa seorang suami harus memberi kepada emak kandung. Paham? 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 Itulah ceramah kita hari ini. Sudah 1 jam lebih 8 menit. Tadi saya nak ceramah tentang masjid ini, tapi sudah saya singgung sedikit asalnya tadi. Masalah tiang ini nanti rebut saja. Saya pamit ibu dan bapak, tanpa mengulangi rasa hormat, saya langsung permisi karena malam ini juga masih sampai ke Pekanbaru, Masjid Tabligh Akbar di daerah Cipta Karya Ujung. Ibu dan bapak, alhamdulillah. Nanti doa saya minta bantuan ustaz-ustaz tempatan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak rahimakumullah mohon izin dan kembali ke Pekanbaru. Mohon doanya semoga lancar dalam perjalanan. Selamat bertemu lagi kesempatan. Selama ini masih kita sambung pada peringatan Maulid Nabi berikutnya. Buah duku, buah kedondong. Maafkan aku dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.